Makanya dikatakan a'zamul karomah istiqomah. Ya, karomah yang paling besar, pertolongan Allah paling besar, paling agung kepada hambanya bukan menjadikan hamba itu bisa terbang atau sakti, ya, tidak mempan senjata tajam, enggak itu. Kalau itu sebuah puncak karomah, maka Rasulullah akan mencontohkan seperti itu. Tapi beliau tidak. Ya, beliau ya berdarah-darah juga ketika berperang. Beliau merasakan capek juga. Tapi beliau mampu ya, memberikan contoh kepada kita bagaimana terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam kondisi. Baik dalam kondisi miskin, sedikit pemasukan di awal-awal Islam kan sedikit. Lebih banyak keluar modalnya ya. Atau ketika beliau sudah mendapatkan harta yang melimpah, di akhir-akhir kan banyak futuhat, melimpah harta beliau, tapi beliau tetap istiqomah, baik ketika di awal maupun di akhir tetap seperti itu. Maka a'zamul karomah itu adalah istiqomah. Kalau kita berhasil istiqomah mengerjakan suatu amal, nah, itu hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jarang orang seperti itu. Apalagi Pantura ya, jarang. Tabiatnya kan perlu perjuangan itu untuk bisa istiqomah. Ya. Semangat, tapi kemudian untuk memperjuangkan semangat hingga akhir, nah, itu perlu ekstra. Ya. Seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Ya. Sahabat Abu Hurairah ini merupakan sahabat yang hebat. Ya. Beliau menceritakan kepada kita kunci kehebatan beliau, bisa menguasai hadis Nabi terbanyak di kalangan para sahabat. Beliau meriwayatkan dan beliau hafal. Apa kuncinya? Istiqomah ya, istiqomah di dalam murajaah. Beliau katakan, qala Abu Hurairah jaza'tul laila thalathata ajza' thulutsan usolli wa thulutsan anam wa thulutsan adhkuru fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami' bahwa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah, belum mengatakan, aku membagi malamku menjadi 3 bagian sejak aku belajar kepada Rasulullah sampai akhir menjadi orang hebat. Ya. Aku membagi malamku menjadi 3 bagian. Sepertiga pertama thulusan usolli, sepertiga pertama aku gunakan untuk sholat. Jadi Abu Hurairah ini mendapatkan wasiat dari Rasulullah SAW. Di antara wasiatnya yang beliau katakan, awsani khalili bithalas, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 hal, yaitu rakaat duha, agar aku selalu mengerjakan 2 rakaat duha, wasiyami salasati ayam min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulan, wan utira qabla an anam, agar aku witir sebelum tidur, kerjakan sholat sebelum tidur. Ya. Dan beliau praktekkan, beliau letakkan sholatnya di bagian awal sebelum tidur, sepertiga malam. Kalau malam itu kita bagi setelah isya sampai subuh ya sekitar 9 jam. Nah, 9 jam bagi 3 berarti 3 jam beliau sholat. Ya. Kemudian wathulusan anam, sepertiga kedua aku gunakan untuk tidur, 3 jam berikutnya aku tidur. Wa asulusan adhkuru fihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sepertiga terakhir aku gunakan untuk murojaah, ya, menghafal, ngulang-ulang hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah. Ya. Dan ini perlu, ya, perlu motivasi masa depan. Artinya yang akan kita jumpai di masa depan kita gitu. Contohnya adalah kita ingin membuktikan bahwasanya ini kita cinta kepada Rasulullah, maka kita baca hadis-hadis beliau terus setiap
3 jam ya. 3 jam itu enggak sebentar. Continue. Syarat menjadi orang hebat kan harus seperti itu ya. Syarat orang menjadi pendekar ya harus ada waktu khusus untuk berlatih setiap malamnya. Jadi ini Abu Hurairah, dan hasilnya luar biasa ya, beliau bisa istiqomah terus seperti itu. Hasilnya dikatakan oleh Abu Zu'aizah ya, sekretarisnya Marwan ya, penguasa Marwan ya, itu mengatakan da'a Marwan Abu Hurairah. Suatu hari Marwan ini memanggil Abu Hurairah, minta dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa ja'ala yas'aluh ya. Marwan bertanya kepada Abu Hurairah tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku fa'ajlasani khalfas sarir ya. Dan Marwan ini mendudukanku di belakang ranjang beliau, karena beliau penguasa di atas ini kursi kebesaran atau ranjang nyantai. Di depannya Abu Hurairah ditanya tentang hadis ya. Jadi Abu Hurairah nggak ngerti kalau ada sekretaris Marwan di belakang Marwan ini, di belakang sarir tempat tidurnya Marwan, menulis apa yang dibacakan oleh Abu Hurairah dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ja'altu aktubu anhu hatta idza kana rasul haul ya. Kemudian beberapa kali itu dipanggil, dan setahun berikutnya yes, hatta idza kana rasul haul da'abih ya. Setahun berikutnya Marwan kembali memanggil sahabat Abu Hurairah, fa'aqadu min wara'i hijab ya. Kemudian dikasih sater biar tidak membuktikan, biar tidak membaca kemana-mana, pokoknya disuruh duduk, dikasih pembatas, kasih sater. Faja'ala yasaluhu an dzalikal kitab ya. Jadi hadis-hadis yang dibacakan Abu Hurairah tadi yang aku tulis kemudian diteskan kepada Abu Hurairah oleh Marwan, dibacakan satu potongannya, kemudian Abu Hurairah membacakan secara lengkap ya. Fama zada wala naqas ya. Enggak ada satu hadis pun yang terlewat, terkurangi atau ketambahan hadis. Wala qaddama wala akhir, enggak ada yang terbalik, satunya ditaruh di depan, ini ditaruh ke belakang. Setelah setahun, artinya itu menunjukkan bahwasanya beliau ini sahabat Abu Hurairah betul-betul istiqomah di dalam menjaga amalannya. Istiqomah bisa memprogramkan, tergantung kita memprogramkan apa, amalan apa yang kita bisa kerjakan yang istimewa, kerjakan secara istiqomah, bukan hanya sehari dua hari tapi terus berkelanjutan. Nanti itu kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi itu sebagai buah gambaran bahwa kalau kita pengen menjadi orang hebat ya, maka syarat mutlaknya adalah kita harus membiasakan bisa istiqomah di dalam mengerjakan suatu amalan.